warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiria Ayu Serlinda, NIM E001801, kelas 3B S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum online yaitu biokimia. Praktikum kali ini berjudul denaturasi protein. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar dapat mengetahui proses denaturasi protein. Apa itu denaturasi protein? Denaturasi protein adalah suatu proses terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein. Lebih tepatnya terjadi pada struktur tersier maupun kuartener pada protein. Mekanisme denaturasi protein ada 3. Yang pertama adalah denaturasi protein akibat panas, yang kedua denaturasi protein akibat asam dan basa, dan yang ketiga proses denaturasi protein akibat logam berat. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses denaturasi protein? Nah, faktornya itu terdiri dari 4 yang meliputi perubahan pH, suhu, pelarut organik, dan garam dari logam-logam berat. Alat bahan: pipet tetes, alat perasan jeruk, tabung resi, pot salep, susu sapi, telur ayam, minyak goreng, jeruk lemon, jeruk nipis, asam cuka, alkohol 70%. Untuk cara pembuatan reagen dari jeruk lemon dan jeruk nipis yaitu dengan cara yang pertama adalah jeruk lemon. Nah, jeruk lemon kita potong menjadi bagian yang lebih kecil, lalu kita ambil sarinya. Nah, setelah sarinya diperas, sari dari buah lemon dimasukkan ke dalam wadah, lalu disisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada pembuatan reagen jeruk nipis sama seperti pembuatan jeruk lemon. Nah, dapat dilihat bahwa sebelah kanan merupakan reagen dari jeruk lemon dan ini merupakan reagen dari jeruk nipis. Nah, selanjutnya adalah proses pemisahan antara telur kuning dan telur putih atau albuminnya. Karena yang kita pakai untuk praktikum adalah albumin atau telur putihnya. Ini adalah hasil dari pemisahan telur kuning dan telur putih. Nah, untuk cara kerja yang pertama yaitu dengan penambahan reagen cuka. Pertama-tama siapkan 3 buah tabung reaksi. Yang pertama adalah susu sapi dengan cuka, albumin dengan cuka, dan minyak dengan cuka. Selanjutnya, masukkan sebanyak 2 ml bahan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 ml cuka. Selanjutnya, ditambahkan cuka pada albumin sebanyak 2 ml. Selanjutnya, tambahkan cuka pada minyak sebanyak 2 ml. Selanjutnya, dikocok hingga terlarut. Nah, yang kedua menggunakan reagen jeruk lemon. Caranya sama seperti cara pertama, yaitu masukkan 2 ml bahan dan 2 ml reagen. Masukkan reagen sebanyak 2 ml ke masing-masing sampel. Setelah itu dikocok. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan reagen jeruk nipis. Caranya sama dengan menambahkan 2 ml bahan dan 2 ml reagen. Lalu tambahkan masing-masing 2 ml reagen. Setelah ditambahkan, dikocok.
Nah, selanjutnya menggunakan reagen alkohol. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu 2 ml bahan ditambahkan 2 ml reagen, lalu ditambahkan reagen sebanyak 2 ml. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, yaitu tentang denaturasi protein. Dengan mekanisme kerja yang dilakukan denaturasi dengan menggunakan reagen asam, memperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa ketiga bahan setelah ditambahkan cuka, pada susu sapi ditambahkan dengan cuka mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan adanya gumpalan putih pada larutan. Pada albumin ditambahkan dengan cuka mengalami denaturasi protein. Sedangkan pada minyak yang ditambahkan dengan cuka tidak mengalami denaturasi protein, karena minyak yang saya gunakan tidak mengandung protein. Dapat dilihat, yang pertama albumin ditambahkan jeruk lemon mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan adanya gumpalan putih. Pada susu sapi ditambahkan jeruk lemon juga mengalami denaturasi protein. Pada minyak ditambahkan jeruk lemon tidak mengalami denaturasi protein karena minyaknya tidak mengandung protein. Dapat dilihat bahwa pada albumin ditambahkan jeruk nipis mengalami denaturasi protein karena terdapat gumpalan putih. Pada susu ditambahkan jeruk lemon juga mengalami denaturasi protein. Pada minyak ditambahkan jeruk nipis tidak mengalami denaturasi protein karena minyak bukan termasuk protein. Dapat dilihat, sampel albumin yang ditambahkan dengan alkohol mengalami denaturasi protein yang ditandai dengan gumpalan putih. Pada susu sapi dan alkohol juga mengalami denaturasi protein. Minyak tidak mengalami denaturasi protein karena bukan protein. Dari hasil yang diperoleh denaturasi dengan reagen asam basa, protein akan mengalami kekeruhan pada saat mencapai pH isoelektris, yaitu pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama, yaitu ditandai dengan kekeruhan meningkat dan timbulnya gumpalan. Asam dan basa dapat memutuskan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Sebuah tipe reaksi penggantian double terjadi sewaktu ion positif dan ion negatif di dalam garam berganti pasangan dengan ion positif dan negatif yang berasal dari asam atau basa yang ditambahkan. Sampel yang digunakan yaitu telur, susu sapi, dan minyak yang berperan sebagai bahan yang akan mengalami denaturasi protein. Sedangkan reagen yang digunakan yaitu jeruk nipis, cuka, jeruk lemon sebagai reagen pembentukan proses denaturasi protein. Penambahan alkohol 70% dapat mendenaturasi protein dengan memutuskan ikatan hidrogen intermolekul pada rantai samping protein. Ikatan hidrogen yang baru dapat terbentuk antara alkohol dan rantai samping protein. Kesimpulan dari video kali ini yaitu yang pertama, denaturasi protein ditandai dengan adanya gumpalan atau butiran putih di dalam sampel. Yang kedua, sampel putih telur atau albumin dan susu sapi mengalami denaturasi protein. Yang ketiga, sampel minyak goreng tidak mengalami denaturasi protein karena minyak goreng yang saya gunakan tidak mengandung protein. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.